Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Field Squad. Terima kasih dan selamat datang di video presentasi ini, terutama kepada Ibu Rika Devianti SPDI MPD selaku dosen Psikologi Pendidikan pada Prodi PIAUD 2A. Baiklah, saya Tiara. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai kesulitan belajar pada anak usia dini atau PAUD. Adapun pembahasan dalam video ini, yang pertama definisi belajar, yang kedua definisi kesulitan belajar, yang ketiga faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, yang keempat mengatasi kesulitan belajar pada anak atau siswa, dan yang kelima media pembelajaran menggunakan AP. Baik, yang pertama definisi belajar. Nah, di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama menurut R.S. Chauhan, dia mengatakan bahwa belajar adalah membawa perubahan-perubahan dalam tingkah laku dari organisme. Nah, sedangkan menurut Asri, dia mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, dan pengolahan informasi. Yang kedua, definisi kesulitan belajar. Menurut Rumini dan kawan-kawan, dia mengatakan bahwa kesulitan belajar merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono, dia mengatakan yang pertama faktor internal, meliputi yang pertama faktor fisiologi, munculnya kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologi meliputi tingkat intelijensi pada umumnya rendah, bakat terhadap mata pelajaran rendah, minat belajar yang kurang, motivasi yang rendah, dan kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor-faktor non-sosial berupa peralatan belajar, media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar atau gedung yang kurang layak, kurikulum yang sangat sulit untuk dijabarkan oleh guru dan dikuasai oleh siswa, waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin dan sebagainya. Yang kedua, faktor-faktor sosial seperti faktor keluarga, faktor sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, mengatasi kesulitan belajar pada anak atau siswa. Menurut Dr. A.A. Sauma MSI, dia mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada satupun teknik yang efektif untuk menangani permasalahan anak yang berbeda-beda. Penggunaan suatu teknik akan bergantung kepada karakteristik anak, jenis permasalahan, kemampuan serta keterampilan pemberi bantuan serta faktor visibilitasnya. Di antara berbagai teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu mengatasi permasalahan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah permainan, yang ketiga adalah saran dan nasihat, yang keempat pengkondisian atau conditioning, yang kelima mental dan peniruan, modeling and imitation, dan yang keenam adalah counseling. Yang terakhir adalah media pembelajaran menggunakan AP. Nah, adapun media pembelajaran atau alat permainan edukatif yang saya gunakan di sini, saya menggunakan pola bangun datar karena permasalahan atau kesulitan belajar tersebut kurang menguasai bentuk
karena anak ini juga sudah mulai masuk SD tahun ini, jadi termasuk masalah juga karena tidak bisa mencapai hasil belajar secara optimal. Aturan alat permainan edukatif ini, anak tersebut akan menempelkan atau menyesuaikan bentuk sesuai dengan pola yang telah saya buat ini. Jadi saatnya kita bermain. Selamat menyaksikan. Mulai main. Nah, kakak di sini akan menanyakan ini apa nama bentuknya. Nanti Zaki jawab ya. Nah, nanti Zaki tempel di mana yang sesuai dengan bentuknya. Nah, jadi langsung saja. Ini bentuknya apa? Bentuk ring. Nah, jadi lingkaran di mana? Nah, tempel. Tangan dulu, rapi-rapi. Nah, sekarang bentuk. Nah, ini bentuk apa? Trapesi. Nah, di mana trapesium yang cocok? Nah, tempel. Nah, ini bentuknya apa, Zaki? Ini. Nah, segitiga di mana? Coba tempel. Nah, lanjut. Ini bentuknya apa? Persegi. Di mana persegi, Zaki? Zaki hebat. Nah, sekarang ini lagi. Ini bentuknya apa? Di mana bisa sampai, Zaki? Nah, di sini. Sekarang yang terakhir. Ini bentuk apa? Layang lah. Ya, gimana layang-layang? Nah, tempel. Hebat. Nah, sekarang Muhammad Zaki sudah melengkapi pola bangun datarnya dengan sempurna. Sekarang kita bilang apa? Dadah. Nah, itulah tadi permainan menggunakan media pembelajaran alat permainan edukatif sesuai dengan judul, yaitu kesulitan belajar pada Indonesia Dini atau PAUD. Semoga video ini bermanfaat, terutama bisa menambah wawasan. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.